Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki lagi bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang masuk kepada tahun 1442 Hijriah. Para pendengar sekalian, syukur kita kepada kelahiran Nabi ialah yang pertama tentu kita bergembira. Bergembira anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia dihadirkannya seorang Nabi, seorang Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita bagaimana? Bahwa pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai toladan. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah Muhammad yang hari kelahirannya kita peringati pada 12 Rabiul Awal adalah untuk menjadi tauladan hidup kita, tauladan di dunia, dan mudah-mudahan tauladan juga untuk bekal kita ke akhirat nanti insyaallah. Nah, apa resep tauladan? Apa modal tauladan? Apa yang kita tauladani? Yang pertama, jangan lupa ada 4 sifat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang paling menonjol, yang pertama sifat jujur. Maka sejak muda-muda pun Nabi Muhammad Al-Amin itu belum diangkat jadi Rasul lagi, Muhammad Al-Amin. Makanya kemudian disimpulkanlah dalam kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaq, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, transparan, seadanya, fatanah, cerdas, cerdik, bijak, dan selanjutnya. Para pemirsa sekalian, di tahun 1442 Hijriah, 2020 Masihiyah ini, bagi kita yang masih sempat menikmati ajaran-ajaran beliau, konon pula yang sudah mempelajari sambil lalu mempelajari sepenuh hati, apapun kita telah berada dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka 4 sifat ini, jujur, mari kita amalkan. Bahwa ingat, di antara modal berhasil yang diakui dunia sampai sekarang, modal utama adalah jujur. Yang lain modal selanjutnya. Kalau ada 10-20 syarat-syarat orang bisa menjadi sukses, maka modal pertama adalah jujur. Apa sebab? Karena dengan kejujuran itulah kehidupan itu bisa berlangsung, bisa dipegang. Kalau orang jujur, apa? Jujur dari perkataannya, jujur dari perbuatannya. Dari jujurlah itu lahir ikhlas. Maka ketika disebut ikhlas, itulah yang disebut dengan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini dalam mengabdi kepada Allah, kita yakini kita ini dilihat oleh Allah. Dan karena kita tidak bisa melihat beliau, yakinlah beliau, Allah Subhanahu wa taala, melihat kita. Oleh karena itu, dengan jujur melahirkan ikhlas. Dengan ikhlas melahirkan simpati daripada saudara-saudara kita, daripada lingkungan kita, daripada kerabat kita, kolega kita, bahkan dunia. Seharusnya dengan kejujuran yang melahirkan keikhlasan, yang melahirkan ketulusan, menghasilkan karya-karya yang tidak berpikir kepada dirinya sendiri, tapi berpikir untuk kepentingan umat. Kalaulah
para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin struktural, pemimpin politik, tokoh-tokoh kita mengamalkan, mempunyai sifat jujur dan kemudian ikhlas. Saya yakin tidak ada di antara beliau-beliau itu yang bersengketa, berselisih. Karena apa? Semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau sama-sama untuk kepentingan rakyat, kepentingan umum, kepentingan jamaah, kepentingan umat, tentu tidak akan ada dasar untuk saling berselisih. Oleh karena itu, sadarlah kita semuanya. Ingat bahwa kita semua ini adalah juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini semua pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin keluarga kita, pemimpin di lingkungan kita, atau pemimpin bangsa. Bahkan bisa jadi pemimpin dunia. Tapi yang penting sekali apa? Kita bertanggung jawab. Seberapapun tanggung jawab yang ada pada kita. Maka mari sifat jujur dan ikhlas ini kita amalkan, kita praktekkan, kita tunjukkan. Karena apa? Hanya dengan kejujuran dan keikhlasan, kepercayaan, trust, persatuan akan terbina khususnya untuk masyarakat kita dan bangsa kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan para pemimpin politik, pemimpin birokrasi, pemimpin agama, pemimpin sosial, pemimpin masyarakat dapat menunjukkan sifat jujur dan sifat ikhlas kepada umatnya, kepada jamaahnya, kepada pengikutnya, kepada yang diajarkannya kepada murid-muridnya, sehingga semuanya bisa mengamalkan sifat jujur yang menimbulkan ikhlas, kemudian tentu saja terpercaya dan transparan. Dari situlah baru muncul nanti kecerdikan, kecerdasan ketika kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita ingat kelahiran Nabi pada kali ini, kita dapat mengamalkan, menghayati sebahagian atau semuanya yang paling utama daripada sifat utama Nabi, sadaq, amanah, tabligh, fatamah. Mudah-mudahan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.